Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat Apa siang. kabar siang Siang, ini? Baik, Ben. baik Baik. Bunda. Oke, kita akan mulaikan kelas kita. Kita akan awali dengan ibadah sesuai jadwal. Siapa ketua kelas? Rili. Oke, silakan. Oke, baik semua. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita nyanyi sebagai lagu buka, Ku Mau Sedihlah Yesus Datang. Mari kita nyanyi. Ku mau sedia bila Yesus datang. Ku mau sedia bila Yesus datang. Kesangan dunia hilanglah dayanya. Tuhan jagalah aku. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, tapi izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya. Mari berdoa. Ya Tuhan yang berada di surga, terima kasih atas berkat penyertaan kepada kami hingga sampai saat ini, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, pada siang hari ini, kami akan memulaikan proses belajar mengajar, tapi sebelum itu kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kuasa hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan begitu baik, begitu juga Selin yang akan membentangkan sabda firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pendia ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat siang. Piringan yang Siang. saya ambil di siang hari ini terdapat dalam Amsal 13 ayat 3a. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Kita bisa lihat contoh dalam Alkitab. Kisah dari Ananias sang suami istri ini, mereka menjual sebidang tanah dan mereka sepakat untuk menyimpan sebagian dari hasilnya. Jadi mereka membawa sisa dari hasil mereka dan mereka berdusta. Mereka mengakui bahwa itu adalah seluruh hasil dari penjualan dan hasil yang mereka terima adalah Ananias jatuh dan langsung meninggal, dan begitu juga beberapa jam setelahnya diikuti oleh Safira, dia juga jatuh dan langsung meninggal. Jadi pelajaran untuk kita agar supaya kita tetap menjaga perkataan kita. Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Untuk berdoa, silakan Michelle. Izinkan saya memimpin doa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerjaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu yang selalu Engkau curahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerjaan sorga, sebelum kami memulaikan kelas online kami di siang hari ini, tadi kami sudah mendengarkan devotion yang sudah dibawakan oleh Selin. Biar kiranya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat menjadi pedoman bagi kami dalam kami menjalani aktivitas kami setiap hari. Tuhan Allah yang bertata dalam kerjaan sorga, di saat ini pun kami akan memulaikan kelas kami. Biar kiranya Tuhan, Engkau memimpin kelas kami dari awal hingga itu boleh terselesaikan dengan baik. Berkati setiap device dan jaringan yang akan kami pakai. Biar kiranya Tuhan, kelas kami di yang hari ini boleh terlaksana dengan baik dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Menurut kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah melayani pada siang hari ini. Kita akan mengecek kesiapan kita dulu dalam belajar komunikasi. Biasanya harus ada komunikasi yang nyambung, yang langsung satu dengan yang lain. Saya akan ajak teman-teman untuk bermain menyambung huruf. Contoh kalau saya sebutkan harimau, jadi huruf terakhir adalah U, orang yang berikut saya
tunjuk, akan menjawab uang. Tetapi kali ini kita akan bermain dengan buah, binatang, ataupun sayuran. Oke, saya akan mulai ya. Madu, Clarissa. Unta, Christine. Apel, Misal. Lumba-lumba. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Jadi semua sudah siap untuk ikut kelas kita. Mengingat pertemuan kita terakhir yang lalu, kita membahas tentang komponen komunikasi. Siapa yang ingat komponen komunikasi itu apa aja? Ada teman-teman yang bisa menyampaikan? Sumber, Bunda. Ada 6, Bunda. Oke, apa saja? Ada sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Oke, tepat sekali. Terima kasih banyak, Christine ya. Jadi pembelajaran kita yang lalu dalam komunikasi itu tidak hanya terdiri dari satu komponen, tetapi ada pengirim, ada pesan yang dikirim, ada media, ada orang yang menerima, ada efek dari komunikasi, dan akan kasih umpan balik. Dan lingkungan mempengaruhi pengiriman pesan tersebut. Baik, untuk saat ini kita akan belajar bentuk komunikasi. Ketua kelas tadi di GCR sudah mengisi absensi semua teman kita. Ya, Mem, sudah saya cek, sudah semua mengisi presensi. Oke, terima kasih Ketua kelas. Baik, untuk hari ini capaian pembelajaran kita akan belajar tentang komunikasi verbal ya. Kemudian teman-teman nanti bisa menyampaikan konsep komunikasi verbal ya. Kita akan demonstrasikan bagaimana komunikasi verbal ya, menerapkan komunikasi verbal. Kemudian kita juga akan belajar komunikasi nonverbal ya, dan terakhir komunikasi tertulis seperti yang tercantum di slide. Dan dengan metode belajar diskusi, kolaboratif, dan kooperatif, kita akan pelajari untuk beberapa menit ke depan. Jadi bentuk komunikasi ada 3 ya, tadi sudah disinggung, nonverbal, verbal, dan tertulis. Oke, masing-masing komunikasi ini tentu punya kelebihan kekurangan. Untuk yang komunikasi tertulis tentu menggunakan tulisan ya, bisa di media atau tulisan manual ya, surat kabar, media elektronik. Dan kalau di layanan kesehatan di keperawatan tentu saat orderan tugas, catatan perkembangan klien, catatan medis pakai tulisan. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kalau tertulis tentu keuntungannya dia bisa dibaca ulang-ulang ya, bisa jadi bukti otentik, bisa didokumentasikan dengan cukup waktu yang lama, tetapi ada kelemahannya juga. Umpan balik kalau dengan komunikasi tertulis tentu butuh waktu yang lama ya, kadang-kadang karena tulisan, kalau tulisan manual mungkin tidak jelas ya, buku dokumentasi yang cukup banyak. Tetapi ada cara untuk kita atasi, berarti kita harus gunakan tulisan yang jelas, usahakan tulisannya bisa dibaca. Kemudian karena menulis, pakai kata-kata yang sederhana, tidak perlu yang bertele-tele. Fokus juga pada pesan yang disampaikan ya. Kalau perlu, kita bisa kasih apa? Bagan ya buat Dena, sehingga yang terbaca itu jelas seperti itu. Bagaimana dengan bentuk komunikasi verbal ya? Tentu disampaikan lewat lisan ya. Bisa secara langsung tatap muka atau tidak langsung melalui telepon, telekonferensi seperti kita sekarang ini ya. Nah, seperti yang tertulis, kalau yang verbal karena dia langsung ya, berarti pesan cepat ya, cepat dapat. Kemungkinan kesalahan itu sangat kecil dan umpan balik itu bisa cepat. Tapi ada kelemahan,
perlu bahasa yang dimengerti oleh komunikan. Komunikan ini apa? Orang yang menerima pesan ya. Dan butuh pengetahuan yang cukup supaya komunikasi bisa lancar. Dan yang terakhir, komunikasi nonverbal berarti tidak dengan kata-kata tetapi pakai bahasa tubuh ya, mungkin pakai pantomim ya, bahasa isyarat dengan mimik wajah. Ya, gerakan tubuh ya, contoh ya dikasih melambai begini ya, tidak ngomong, tidak berbicara tetapi orang sudah tahu. Ekspresi wajah sedih, gembira langsung terlihat. Cara memandang, postur saat kita membungkuk itu tanda hormat dan lain sebagainya. Pakaian juga ya. Tidak perlu diberitahu dia adalah seorang polisi misalkan, dari melihat pakaian kita sudah tahu. Sentuhan ya, ini dia sedang marah atau dia sedang memberi semangat. Jarak tubuh, kedekatan, itu menambah penjelasan untuk komunikasi nonverbal. Nah, berikut kita akan bagi ke beberapa kelompok. Ada kasus yang saya ingin bagikan, teman-teman boleh perhatikan. Kita akan masuk ke breakout room, bagi ke 3 kelompok dan tiap kelompok akan membahas ya kasus ini tentang Ibu Sari dalam pertemuan dan seterusnya, bagaimana kita menolong Ibu Sari dan si Budi dalam kasus ini. Ya, jadi untuk kelompok 1 ya silakan mungkin bisa saudari teman kita Selin ya dengan teman-teman yang biasa di kelas, kemudian membahas tentang verbal, kemudian yang Christine ya bisa dengan beberapa teman masuk untuk membahas komunikasi nonverbal, dan teman kita Rili komunikasi tertulis. Masing-masing nanti beri saran sebaiknya bagaimana untuk komunikasi ya, seperti itu. Mungkin kita boleh masuk ke breakout room 1, 2, 3 seperti itu. Dan 5 menit saja Anda membuat diskusi, saling minta ide, dan terakhir kami akan kasih tahu waktu untuk kembali bersama lagi dan masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusi singkat-singkat saja. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau sudah jelas silakan kita boleh pindah. Baik, terima kasih teman-teman sudah selesai, sudah kembali di ruang ini lagi. Kita akan ikuti hasil diskusi dari setiap kelompok. Kita akan mulai dari kelompoknya Selin. Disilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Jadi saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bisa next slide. Oke, untuk pertanyaan pertama, nomor 1, untuk analisis komunikasi verbal. Bagaimana Ibu Sari menggunakan komunikasi verbal dalam pertemuan dan apa dampaknya terhadap anggota tim? Dari yang kami diskusi, Ibu Sari ini 2 kali menggunakan komunikasi verbal. Yang pertama saat dia menjelaskan tujuan pertemuan dan harapannya pada anggota tim untuk berkontribusi dengan baik, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan juga yang kedua ketika Ibu Sari berbicara secara verbal, secara pribadi kepada Budi. Dan untuk dampaknya, yang pertama, sebagian tim ini hanya mendengarkan tanpa berpartisipasi, namun yang kedua, kepada Budi berdampak positif karena membantu Budi untuk merasa dipahami dan diterima. Selanjutnya akan dibahas oleh Jessica. Bisa next slide. Di sini terdapat strategi, ada 2, yaitu apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Sari untuk meningkatkan komunikasi di timnya, yaitu ciptakan ruang aman dan dorong diskusi terbuka. Kemudian ada juga bagaimana cara mengatasi masalah serupa di masa mendatang, yaitu atasi anggota yang pasif dengan mengajak bicara pribadi, dan juga beri dukungan serta pujian.
Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 1. Kita beri aplaus. Next, kelompok 2. Kelompoknya Christine. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin tes apakah kedengaran semuanya? Oke. Jadi, saya sebagai moderator dan ada 2 teman kelompok yang akan membantu untuk menjelaskan analisis komunikasi nonverbal. Silakan, Michelle. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, yang pertama yaitu hasil diskusi kami mengenai isyarat nonverbal yang teridentifikasi. Yang kelompok kami dapatkan yaitu yang pertama ekspresi wajah Budi yang menunjukkan ketidaknyamanan saat berkomunikasi, dan yang kedua bahasa tubuh yang cenderung terlihat menutup diri dan kurang adanya interaksi. Yang selanjutnya dampak dari isyarat tersebut, yang pertama dapat menyebabkan ketegangan dan mengurangi efektivitas, dan yang selanjutnya mendorong Ibu Sari untuk berkomunikasi lebih banyak dengan Budi secara pribadi untuk membahas mengenai apa yang terjadi sehingga dia cenderung menutup diri dan kurang berinteraksi. Terima kasih, Michelle, sudah bantu untuk menjelaskan. Selanjutnya, apa strategi perbaikan yang dapat sebagai perawat lakukan? Nah, ini akan dijelaskan oleh Matindas Clarissa. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk strategi perbaikan yang hasil diskusi kelompok kami, yang pertama yaitu mengadakan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan komunikasi nonverbal. Kedua yaitu mengimplementasikan sesi umpan balik rutin untuk membahas perasaan dan pengalaman setiap anggota tim. Maksudnya adalah menciptakan forum yang terstruktur dan aman bagi anggota tim dan secara terbuka dapat membagikan perasaan mereka, pesan, serta pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mendorong budaya komunikasi yang terbuka di mana karyawan merasa nyaman untuk mengekspresikan perasaan mereka. Dan yang terakhir yaitu perhatikan bahasa tubuh sendiri, contohnya dengan menunjukkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang positif untuk mendorong keterlibatan tim. Baik, terima kasih buat Michelle dan Clarissa sudah menjelaskan tentang analisis komunikasi nonverbal. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman semuanya, diucapkan terima kasih. Oke, thank you. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan yang terakhir kelompoknya Rili. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Bisa next slide. Jadi kelompok 3 ini membahas mengenai analisis komunikasi tertulis. Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang sudah kami diskusikan, yaitu yang pertama, apa yang dapat dipelajari dari penggunaan email oleh Ibu Sari? Nah, jadi penggunaan email ini menunjukkan bahwa Ibu Sari ini menindaklanjuti pertemuan secara sistematis, di mana Ibu Sari ini dia sudah merangkumkan poin-poin penting dan memberikan kesempatan untuk timnya untuk memberikan masukan. Nah, yang selanjutnya, apakah email tersebut efektif dalam membina hubungan interpersonal? Mengapa? Nah, dari diskusi yang sudah kami laksanakan tadi, kami telah berdiskusi bahwa ini cukup efektif dikarenakan ini dapat menunjukkan transparansi yang mengundang partisipasi. Tapi mungkin ini juga tidak cukup untuk menjangkau secara emosional, terutama bagi anggota tim yang merasa tidak diperhatikan seperti kalau dalam cerita yaitu Budi. Nah, hubungan interpersonal lebih efektif dibangun dengan interaksi langsung yang penuh dengan empati. Bisa next slide. Oke, dan di sini kami kelompok telah berdiskusi mengenai strategi perbaikan. Mungkin sama seperti dengan kelompok-kelompok yang lain, di mana bisa menciptakan suasana pertemuan yang lebih inklusif atau nyaman, misalnya dengan adanya sesi diskusi yang terbuka. Dan juga bagaimana cara mengatasi masalah serupa di masa yang akan datang, mungkin dengan kita melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas komunikasi tim, dan juga mungkin kita akan mengadakan sesi pertemuan personal jika anggota tim yang
sudah menunjukkan ada perubahan perilaku dan juga akan mengembangkan budaya komunikasi dua arah yang saling mendukung dan menghargai pendapat setiap anggota. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok 3. Terima kasih banyak, kita beri aplaus. Jadi betapa pentingnya komunikasi ya, ada bentuk verbal, non-verbal, tertulis ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke refleksi. Mungkin teman kita Selin bisa menyampaikan refleksi diri, silakan. Oke, terima kasih. Jadi, refleksi yang saya dapat setelah saya belajar tentang materi ini, tentang komunikasi yang sudah dijelaskan tadi, saya sadar bahwa ternyata komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan juga saya sadar bahwa komunikasi itu tidak cukup hanya dengan kata-kata saja atau secara verbal, namun juga secara non-verbal melalui ekspresi gerak tubuh kita. Nah, begitu juga kita yang ada di sini sebagai calon-calon perawat yang nanti di masa depan. Nah, kita harus pastikan dan kita harus perhatikan diri kita, komunikasi kita secara verbal dan juga non-verbal, dan juga khususnya untuk pasien. Kita harus pastikan bahwa kita memperhatikan agar supaya komunikasi kita lebih terbuka, lebih empati, kita bisa mendapatkan kepercayaan dari pasien. Dan juga banyak benefit lainnya yang akan kita dapat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kita sudah mengikuti kelas dengan baik, kita sudah mengambil makna di dalam berkomunikasi dengan pasien, dengan siapa saja. Kita dapat gunakan ketiga bentuk tadi. Kita akan akhiri pertemuan kita dengan doa. Disilakan teman kita Christine mungkin bisa pimpin dalam doa. Oke. Sebelum kita berdoa, izinkan saya untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Di saat ini kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan sehingga kami boleh mengakhiri pertemuan online di saat ini dengan baik. Kiranya apa yang telah kami pelajari tentang komunikasi, berlah itu kami sebagai calon-calon perawat akan implementasikan ke depan ketika kami bekerja nanti. Sertai jaga lindungi aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, kita mungkin bisa berfoto bersama. Silakan. Sudah? Oke. Thank you. Sampai ketemu pertemuan berikut. Bye. Tuhan memberkati. Thank you, ma'am. Bye-bye. Terima kasih.